Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Jumpa lagi di Delta Educa Channel. Channelnya bertopik pendidikan dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang hebat, kali ini saya akan sampaikan tutorial bagaimana membuat alur pembelajaran berkait dengan summary, rangkuman ya. Jadi summary atau plugin summary ini adalah plugin yang ada di dalam Moodle, produknya dari atau dalam format H5P seperti itu ya. Bapak dan Ibu, rangkuman adalah sebuah teknik pembelajaran yang cukup populer dan kelihatannya ini adalah teknik pembelajaran yang basic ya, yang dasar sekali. Sebab di dalamnya ada proses bagaimana siswa itu bisa menyimpulkan atau merangkum atau meramu ya apa-apa yang sudah dibacanya, apa-apa yang sudah didengarnya, apa-apa yang sudah disimaknya dari berbagai sumber ya, dari oleh guru atau dari media dan sebagainya kalau sekarang kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak dan Ibu, yang menarik dari plugin ini adalah rangkuman ini dibuat dalam bentuk kuis gitu ya. Dalam bentuk kuis. Jadi tidak hanya siswa diminta merangkum dari sebuah artikel atau bahan simakan ya, dan sebagainya, tapi di sini adalah lebih cenderung kepada siswa diajak untuk berpikir rangkuman yang dibuat, yang ada itu apakah kontradiksi tidak, lengkap tidak, benar atau salah tidak, dengan cara melakukan komparasi dari setiap isi rangkuman. Jadi seperti multiple choice sebenarnya gitu kan. Tapi karena ini sifatnya rangkuman, jadi statementnya atau kalimatnya itu cukup lengkap ya, cukup lengkap. Menarik sebenarnya Bapak dan Ibu ya, karena ini sebuah plugin yang saya coba bahwa anak-anak untuk memperkuat kemampuan menyimpan rangkuman itu justru kalau menurut saya itu dengan cara komparasi. Yang dikomparasikan ini di bagian mananya, itu komparasinya itu komparasi dari rangkuman yang kurang tepat dan rangkuman yang tepat. Jadi anak-anak nanti diminta untuk memilih mana rangkuman yang tepat dan mana rangkuman yang kurang tepat atau salah. Nah, dengan cara membandingkan atau mengkomparasi ini, maka ini menjadi ada nilai plusnya, yaitu apa? Nilai plusnya adalah siswa tidak hanya membuat rangkuman begitu saja, tapi siswa juga bisa menganalisisnya. Kenapa ini salah, kenapa ini benar, seperti itu kan? Atau kenapa ini lengkap dan yang ini tidak lengkap. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya, pembukaan dari tutorial bagaimana membuat alur pembelajaran dalam bentuk rangkuman. Seperti biasa Bapak dan Ibu, nanti di akhir-akhir kita akan bongkar form bentuk dari pengisian plugin summary ini. Dan untuk di awal seperti biasa saya akan sampaikan tampilannya seperti apa. Yuk Bapak dan Ibu, kita mulai. Nah Bapak dan Ibu, kebetulan plugin rangkuman ini ada di konten pembelajaran, yaitu materi IPA kelas 7 kurikulum Merdeka bab 6 lingkungan hidup. Ini Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti biasa Bapak dan Ibu ya, seperti biasa ini adalah bagian dari judulnya seperti itu. Kemudian di deskripsi ini juga ada gambar ya, ada gambar, ada deskripsi berbentuk penjelasan. Ini nanti bisa arti dari rangkuman itu sendiri Bapak dan Ibu ya.
Atau Bapak dan Ibu juga nanti di deskripsi ini bisa menuliskan tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengkomparasi atau membandingkan paragraf yang tepat dan paragraf yang tidak tepat dari isi materi pembelajaran yang sudah dibahasnya atau yang sudah diterimanya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu perhatikan di sini, ini bentuknya seperti multiple choice. Memang multiple choice sebenarnya. Tapi ini karena berbentuk rangkuman begitu, jadi lebih kepada bentuk paragraf atau wacana atau semacam simpulan gitu kan dari apa yang sudah dipelajari oleh anak. Perhatikan Bapak dan Ibu ya. Di sini ada instruksi seperti biasa, pilihlah pernyataan yang tepat. Ya, pernyataan yang tepat atau paragraf lah seperti itu Bapak dan Ibu ya, atau rangkuman gitu kalau kita mau mengarahkan langsung kepada pluginnya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian selain instruksi yang ini juga di sini Bapak Ibu ada progress ya, ada progress di sini. Nah, kalau kita lihat dari progress yang ada yang ini itu 0/6, artinya ada 6 statement, ada 6 pernyataan atau ada 6 paragraf, ada 6 pasangan paragraf gitu ya. Saya katakan pasangan karena kebetulan saya buatnya ini dalam bentuk hanya 2 paragraf. Satu paragraf yang benar dan satu paragraf yang kurang tepat atau salah. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan lagi dengan tambahan paragraf pengecohnya, itu tidak hanya satu gitu ya, tapi bisa lebih dari satu. Sementara paragraf yang benarnya sesuai dengan simpulan atau rangkuman itu cukup satu. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, anak-anak nanti ini akan diminta untuk mengklik ya, mengklik statement atau paragraf mana yang paling tepat. Alur pembelajaran atau aktivitas pembelajaran ini Bapak dan Ibu ini bisa menjadi sebuah lanjutan dari aktivitas sebelumnya. Artinya begini Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu misalnya di aktivitas pertama sebelum plugin summary ini melakukan pembelajaran, misalnya anak-anak diminta untuk menonton video, membaca buku sekolah elektronik ya, atau membaca uraian lengkap dari materi ini gitu kan. Uraian lengkap dari materi ini baik itu lewat video, lewat audio, lewat teks, atau bisa juga Bapak dan Ibu melakukan ceramah gitu ya, atau melakukan webinar, atau melakukan seperti kegiatan Bapak dan Ibu di kelas, menerangkan gitu kan, menerangkan sebuah topik ya, menerangkan sebuah topik atau menerangkan sebuah tema atau menerangkan sebuah kompetensi dasar berkait dengan lingkungan hidup. Nah, kemudian di aktivitas kedua ini Bapak dan Ibu diminta untuk siswa diminta oleh Bapak dan Ibu untuk mengecek sampai sejauh mana kemampuan anak-anak mencermati materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu gitu kan, dalam bentuk rangkuman gitu kan. Nah, tentu saja ini kalau anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kemampuan analitiknya bagus, pasti akan berpikir keras berkait dengan apa yang diuraikan oleh Bapak dan Ibu, baik lewat video, audio, atau maupun secara langsung ya, karena ini hybrid, bisa di kelas atau juga bisa secara daring begitu menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi kelas hybrid juga ada seperti Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi langkahnya adalah anak-anak di kegiatan 2 itu, di aktivitas kedua ini adalah diminta untuk menentukan mana rangkuman yang tepat dari materi yang sudah disampaikan. Kebetulan dari materi ini saya membuat 6 poin karena ada 6 topik, subtopik ya dari lingkungan hidup ini. Jadi selanjutnya adalah tinggal klik saja seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita coba aja secara acak ya. Kita coba klik misalnya di sini yang bawah gitu kan. Lingkungan makhluk hidup terdiri atas 2 komponen utama, yaitu lingkungan biotik yang melibatkan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, serta lingkungan abiotik yang terdiri dari benda tak hidup seperti air, udara, dan tanah.
Interaksi antara kedua lingkungan ini membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Ini yang bawah Bapak Ibu ya, yang saya bacakan yang bawah. Yang atas, lingkungan makhluk hidup terdiri hanya dari lingkungan biotik yang mencakup makhluk hidup. Tanpa adanya keterlibatan lingkungan abiotik, interaksi antara makhluk hidup dalam lingkungan ini tidak berpengaruh pada pembentukan suatu sistem ekosistem. Ya, kalau kita cermati Bapak dan Ibu, tentu saja ini adalah yang tepat atau yang benar berdasarkan uraian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya di aktivitas pertama. Kalau siswa itu cerdas dan bisa membuat sebuah resume atau rangkuman, dia akan memilih yang bawah. Kita coba klik Bapak Ibu ya. Nah, benar Bapak Ibu ya. Yang satu, oke. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini rangkuman yang kedua, mana yang tepat? Kita coba yang atas ya, secara acak saja. Oke, kemudian kita coba yang ketiga. Oke, kemudian kita coba yang keempat. Oh, ternyata salah. Harusnya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, itu kan. Kemudian yang kelima. Yang kelima ya. Benar. Kemudian yang keenam kita coba. Gitu kan. Bapak dan Ibu, nah seperti Bapak dan Ibu dari 6 paragraf, pasangan paragraf itu si siswa menjawab 5 gitu kan, menjawab 5, ada satu yang salah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini ada feedbacknya ya, sangat luar biasa karena masuk dalam rentang sangat luar biasa gitu kan, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu bisa, si siswa itu bisa melanjutkan ke materi lain, mata pelajaran lain, aktivitas lain seperti konten 10 Bapak Ibu ya. Nah, konten 10 ini berbicara tentang nama buah ya, nama buah dalam bahasa Inggris. Nah, ini misalnya. Ini yang disebut dengan aktivitas Bapak dan Ibu ya. Ini tidak menyambung dengan materi IPA tadi gitu kan. Tapi ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa ini yang disebut dengan aktivitas gitu kan. Jadi kalau siswa mengklik yang ini, maka akan masuk kepada materi yang di dalamnya ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Ini materinya materi berbeda dengan topik yang saya jelaskan. Nah, kembali Bapak dan Ibu, kita ingin melihat seperti apa sih? Nah, seperti apa pembuatan dari plugin summary ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba masuk ke dalamnya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita akan masuk ke dalamnya untuk mengedit, itu kita harus menghidupkan mode ubah ya. Nah, seperti ini. Ini mode ubah Bapak Ibu ya. Ini mode ubah dalam posisi on. Oke. Nah, kemudian klik setting ya. Klik setting. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita scroll. Nah, ini adalah bagian dari deskripsi dari aktivitas Bapak Ibu ya. Deskripsi dari aktivitas seperti ini ya. Nah, yang tadi saya jelaskan itu ya. Ada bagian teksnya, ada gambarnya dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita scroll lagi. Perhatikan Bapak dan Ibu ya. Perhatikan di sini pilihan plugin oleh Bapak Ibu guru ini summary gitu kan. Ini summary ini ya. Ini summary. Untuk mempelajari plugin ini Bapak Ibu bisa klik tutorial, kemudian example atau contoh. Nanti ini akan menuju kepada websitenya H5V seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk memilih pluginnya Bapak Ibu tinggal klik saja tanda panah ya, tanda panah yang ini. Nah, tanda panah yang ini. Jadi kalau kita klik tanda panah itu akan muncul berbagai jenis plugin. Kita coba scroll Bapak Ibu ya. Kita coba scroll. Nah, di sini ada kolom, ada collage, kemudian ada accordion dan sebagainya. Ini sudah dibahas kalau tidak salah di tutorial sebelumnya. Nah, tadi yang dipakai adalah yang summary ya, yang summary.
Kemudian Bapak dan Ibu, kita lihat ke bawahnya. Kita lihat ke bawahnya ya. Nah, setelah kita pilih summary, kemudian di sini ada title. Kita diminta untuk memasukkan judul. Judulnya adalah rangkuman materi IPA kelas 7 kurikulum merdeka lingkungan hidup. Nah, kemudian di sini ada introduction text ya. Introduction text ini berupa perintah atau penjelasan yang bagaimana cara mengerjakan aktivitas pembelajaran summary ini. Bapak Ibu silahkan nanti dilengkapi, misalnya pilihlah rangkuman yang paling tepat dari rangkuman yang ada di bawah, dari beberapa rangkuman yang ada di bawah. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita akan membuat statementnya ya, statementnya. Nah, kita akan membuat statementnya atau pernyataannya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, statementnya. List of statement for the summary. The first statement is correct. Nah, di sini ada penjelasan bahwa statement di dalam summary ini yang pertama adalah yang benar gitu kan. Jadi kita menempatkannya untuk pernyataan atau statement atau paragraf yang benar itu ada di awal, ada di pertama di sini Bapak Ibu ya. Ya, pertama. Kemudian yang keliru atau yang salah ada di yang kedua, statement yang kedua itu kan. Yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan statement yang ketiga, statement yang kelirunya dengan cara klik add statement. Add statement di sini ya. Nah, ini add statement. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa statement yang salahnya bisa lebih dari satu. Yang saya buat di sini hanya komparasinya satu-satu gitu kan. Akan lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan statement yang salahnya lebih dari satu gitu kan, supaya analisisnya lebih banyak ya, kegiatan analisisnya lebih banyak. Tapi karena ini sebagai contoh saja, cukup satu berbanding satu. Nah, kemudian ini statement kedua yang benar seperti itu. Ya, tadi kan ada 6 ya, ada 6 soal. Ada 6 pasangan statement, ini yang salah dan seterusnya. Oke, kemudian ini yang ketiga. Ekologi memiliki beberapa tingkatan organisasi ya. Organisasi kehidupan yang mencakup individu, populasi komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Nah, gitu ya. Ini teman-teman IPA yang lebih paham ya. Teman-teman IPA yang lebih paham. Dan seterusnya ya. Bergantung dari berapa subtema mata pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di awal. Kalau ada 7 subtema misalnya 7 statement gitu, bisa juga dikembangkan lebih, silahkan itu Bapak Ibu, tergantung dari kedalaman materi yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai Bapak Ibu ya, sudah selesai, kita scroll aja, dipercepat. Nah, Bapak Ibu ya, mau menambahkan statement lagi silahkan gitu ya. Di sini ada setting ya. Setting yaitu untuk pemberian feedback ya, untuk berbagi skor seperti biasa Bapak Ibu ya. Kemudian di sini range-nya ada 4 gitu ya. Ada 4. Range-nya 0 sampai 25, 26 sampai 50, 51 sampai 75 Bapak Ibu ya. 76 sampai 100 misalnya. Mau dengan abjad silahkan. Misalnya kalau dengan abjad berarti yang atas adalah D, C, B, A begitu ya. Yang ini atau dengan statement juga lebih bagus, silahkan. Bagusnya kalau menurut saran saya adalah ketika Bapak dan Ibu membuat feedback itu dalam bentuk kalimat ya, bentuk kalimat motivasi supaya anak-anak itu merasa ketika dia menjawab kurang tepat atau ada di range yang lemah, yang sedikit, itu tetap termotivasi ya, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal ada di sini display option, display action bar and frame. Ini tidak terlalu berpengaruh Bapak dan Ibu ya, hanya apakah plugin ini ingin ditunjukkan berkait dengan copyright buttonnya atau tidak, seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu juga bisa men-setting grade ya. Setting grade di sini. Nah, di sini saya belum setting misalnya kalau menggunakan rentang 10-100 atau 1-10 silahkan. Mana yang dipakai? Kalau menggunakan 100 berarti ini misalnya yang dianggap lulus misalnya 70 begitu. Ya dari nilai tertingginya 100 misalnya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah cukup diklik saja save and return to course atau save and display ya. Kita coba save and display. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Save and display. Belum bereaksi. Sekali lagi. Save and display, mungkin internetnya kurang bagus. Ya. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Maaf nih kelihatannya kurang bagus nih responsifnya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu bagaimana tampilan dari aktivitas pembelajaran atau bentuk pembelajaran yang namanya summary dan bagaimana formnya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti langkahnya saya tambahkan di sini. Langkahnya adalah Bapak dan Ibu membuat sebuah statement atau rangkuman dalam bentuk paragraf-paragraf ya. Kalau kebetulan di situ temanya tentang lingkungan hidup, di situ ada subtema masalah ekologi dan sebagainya gitu. Misalnya ada 6 subtema, maka Bapak dan Ibu minimal membuat 6 statement benar dan 6 statement yang salah seperti itu. Lebih bagus lagi kalau statement salahnya ditambahkan, atau juga misalnya dari satu subtema misalnya ekologi itu bisa ditambah menjadi beberapa statement yang benar dan salah, tidak hanya satu gitu kan. Jadi jumlahnya kalau misalnya subtemanya ada 6, Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi 10 atau 8 atau lebih banyak lagi, itu lebih bagus lagi. Karena nanti ini akan menjadi tantangan buat anak-anak kita ketika mereka sedang belajar. Itu saja Bapak dan Ibu penjelasan dari saya berkait dengan bagaimana tampilan dari plugin H5P summary dan juga bagian belakang atau front end ya. Bukan front end, back end, back end dari plugin H5P. Nanti Bapak dan Ibu di dalam video berikutnya saya akan membuat template materi pelajaran yang akan dibuat, akan disusun di dalam kegiatan pelatihan ya, sehingga nanti Bapak Ibu guru tinggal menyusunnya saja ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, sudah paham membuat template-nya, nanti Bapak Ibu bisa membuat template-template materi pelajaran atau topik lainnya yang siap nanti disusun atau diinputkan ke dalam aplikasi kelas hybrid dengan menggunakan berbagai plugin yang ada. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin bahwa perkembangan teknologi informasi ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa ada kegiatan yang namanya transformasi digital seperti itu. Ini adalah salah satu jawaban transformasi digital berkait dengan pembelajaran atau proses belajar ya, atau aktivitas belajar selain yang disiapkan oleh kementerian lewat akun belajar ID atau pemanfaatan akun belajar ID untuk pemanfaatan Google Workspace gitu kan. Saya juga ini membuat dalam bentuk learning management system ya, dengan modal gitu kan. Kalau Google Workspace lebih cenderung kelihatannya lebih cenderung kepada Office begitu kan. Office, tapi kalau ini langsung kepada penggunaan atau pemanfaatan pembelajaran gitu kan.
secara daring atau luring atau hybrid, sehingga saya menyebutnya hybrid learning gitu ya, dengan nama websitenya Kelas Hybrid. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.